Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wisnu Agung Syakbar. NIM akhiran saya 073. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup, ciri-ciri, tujuan, dan sumber hukum Islam. Langsung saja kita akan menuju ke materi selanjutnya. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum Barat yang membagi menjadi hukum privat atau perdata dan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ciri-ciri hukum Islam yang pertama merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua mempunyai hubungannya erat dan tidak dapat diisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat. Yang keempat terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Yang kelima mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala. Yang keenam pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman atau akidah dan akhlak umat Islam. Tujuan hukum Islam, kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasul-Nya terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang syahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara hukum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dengan jalan mengambil atau segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Sumber-sumber hukum Islam. Kalau bicara masalah sumber-sumber hukum Islam, merupakan terjemahan dari lafaz Mashadir al-Ahkam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori, namun sebuah aturan-aturan yang diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya. Mari kita belajar tentang metode penentuan hukum menggunakan ar-rayu atau penalaran. Di sini ada beberapa poin yang sudah diterapkan di sini, yaitu yang pertama ada ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat maslahah mursalah,
Yang kelima, istishab. Dan yang terakhir, yang keenam adalah urf atau adat. Mari kita sama-sama mendefinisikan poin keenam dari penalaran hukum menggunakan ar-rayu ini. Yang pertama dari ijma. Ijma yaitu kesepakatan dari para ulama mujtahid dalam periode tertentu terhadap ketentuan hukum suatu masalah. Ijma memiliki urutan ketiga dari keempat sumber hukum Islam. Adapun beberapa contoh dari ijma yaitu boleh mewarnai rambut selain warna hitam. Persamaan nishab, kerbau dan sapi dalam hukum zakat mal, hukum makruh untuk mencukur jenggot. Yang kedua yaitu kias. Kias yaitu keputusan menghukumi suatu masalah dengan menyamakan dua hukum yang salah satunya telah ada di zaman Rasulullah dan yang lain belum ada pada zaman Rasulullah dan tetap berdasarkan nas karena kesamaan ilyat. Kias memiliki urutan keempat atau terakhir dari semua sumber hukum Islam. Contoh dari perbuatan kias adalah menyamakan hukum nabij atau sari buah yang memabukkan, alkohol, dan sejenisnya dengan khamr. Karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dihukumi haram. Karena meminum khamr merupakan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka meminum nabij haram pula hukumnya sebab kesamaan il. Walaupun nabij tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga adalah istihsan. Istihsan yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya atau sedikit bertentangan. Contoh dari perbuatan istihsan adalah peristiwa meninggalkan hukum potong tangan atau qisas bagi pencuri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah hukum asal. Namun, kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya yang berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Mula-mula, peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian, ditemukan nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Yang keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan yang dalam rangka untuk memelihara tujuan syara'. Contoh dari perbuatan maslahah mursalah adalah dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar sepakat untuk menulis dan mengumpulkannya karena mengingat sebagai kemaslahatan umat yang saat itu sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia sehingga generasi berikutnya dapat mempelajari ayat melalui tulisan yang ditinggalkan. Yang kelima adalah istishab. Istishab yaitu menetapkan hukum suatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya sehingga ada hukum baru yang mengubahnya. Contohnya adalah sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sholat dengan tayamum, kemudian dalam menunaikan sholat atau fardu, ia melihat air, maka sholatnya tidak batal. Dengan alasan istishab kepada ijma, syahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air. Hukum ini terus berlaku sampai adanya dalil bahwa melihat air membatalkan sholat. Dan yang terakhir adalah urf atau adat. Urf atau adat yaitu suatu tindakan atau perbuatan dan perkataan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan.
Contoh, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelakkan kepala tanda menolak atau menindakkan sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.